Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuhidastiani dari Prodi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 hal yang harus kita bahas, yaitu jenis-jenis sistem perekonomian, kedua, kelemahan sistem perekonomian Indonesia, ketiga, keunggulan sistem perekonomian Indonesia, keempat, hambatan dan gangguan perekonomian Indonesia, kelima, peluang perekonomian Indonesia, dan keenam, sistem penguatan perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian tradisional, di mana di kehidupan masyarakat yang masih cenderung tradisional atau kuno. Mereka masih memproduksi barang sendiri dengan menggunakan cara sederhana demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-ciri sistem perekonomian tradisional, yaitu seperti teknologi rendah, produktivitas rendah, belum punya motivasi untuk mengembangkan uang atau harta yang dimiliki, dan sulit berubah. Adapun kelebihan dan kekurangan perekonomian tradisional, yaitu pertama, kekurangan sistem perekonomian tradisional, yaitu satu, karena alat produksi yang dipakai masih sederhana, masyarakat tradisional sulit memenuhi kebutuhannya, dan belum ada alat tukar sehingga kegiatan perekonomian tidak berjalan optimal. Dan untuk kelebihannya, yaitu satu, tidak ada persaingan antara kegiatan perekonomian didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Kedua, tidak ada terbebani atau target karena kegiatan ekonomi hanya didasarkan pada memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, lingkungan selalu terjaga karena dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, sistem perekonomian pasar, liberal, atau kapasitas. Sistem perekonomian pasar mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Sistem tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak sekedar itu, dalam ekonomi pasar, kepemilikan modal yang berperan paling besar dalam lingkungan sehingga sering disebut dengan sistem perekonomian kapasitas. Hal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem perekonomian pasar, liberal, atau kapasitas, yaitu kelebihan satu, penggunaan sumber daya secara maksimal. Kedua, produksi didasarkan pada permintaan pasar sehingga sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak ada berlebihan. Ketiga, adanya kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Adapun kekurangan sistem perekonomian pasar, liberal, dan kapasitas, kemungkinan munculnya monopoli oleh pihak yang memiliki modal paling besar, dan kemungkinan tidak jujur sangat tinggi karena semua pihak ingin mencari untung sebesar-besarnya. Menurut Karl Marx, sistem perekonomian ini dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Jadi, jenis dan jumlah barang yang diproduksi serta alat-alat produksi pun dikuasai oleh negara, sebagai pula dengan pembagian dan jenisnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem perekonomian terpusat atau sosialis, yaitu seluruh kegiatan adalah tanggung jawab pemerintah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih mudah. Pemerintahan juga dapat dengan mudah mengendalikan pengangguran. Kesempatan untuk menerapkan kemakmuran rakyat, dan kekurangan sistem ekonomi terpusat atau sosialis, yaitu masyarakat tidak punya kesempatan untuk berkreasi, inovasi terbatas, dan masyarakat tidak dapat menentukan pekerjaan dan barang yang dikonsumsi sesuka hati, dan pemerintah belum tentu memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi campuran. Mengapa sistem ini merupakan campuran dari ekonomi pasar
dan terpusat, yaitu pemerintah dan swasta memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yaitu kelebihan pemerintah sebagai pengatur pasar dan menindak praktik monopoli. Pemerintah juga sebagai pembuat kebijakan terkait penghargaan produksi barang yang beresiko mencemari lingkungan dan pemerataan pendapatan. Kekurangan sistem ekonomi campuran yaitu kemungkinan memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu negara lebih besar dan tidak ada peraturan yang jelas seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan sistem perekonomian Pancasila, yaitu sistem perekonomian ini hanya dianut oleh Indonesia. Sistem perekonomian Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Landasan menggunakan Pancasila yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 23, dan 24. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem perekonomian Pancasila, yaitu kelebihan sistem perekonomian Pancasila. Masyarakat punya kesepakatan untuk membangunkan potensi dan keaktivitas dan selama tidak menghambat kepentingan masyarakat lain. Masyarakat bebas memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dihendaki. Dan ada pemanfaatan SDA secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dan pemerintah berperan untuk mengatur kegiatan perekonomian yang dapat menunjang keberlangsungan seluruh masyarakat. Adapun kekurangan dari sistem perekonomian Pancasila yaitu potensi menumbuhkan eksploitasi masyarakat atau manusia dan bangsa lain. Negara sangat berperan sekaligus dapat mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara. Dan adanya potensi pemutusan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam bentuk monopoli. Kelemahan sistem perekonomian Indonesia yaitu mengisolasi orang-orang dalam ekonomi. Kedua, perekonomian luar yang besar dapat membebani sistem ekonomi Indonesia. Ketiga, menawarkan beberapa pilihan, meningkatkan dan kapasitas kehidupan yang lebih rendah secara keseluruhan. Ini menciptakan resiko kesehatan tertentu dan menciptakan ketidakpastian hidup, dan barter adalah persyaratan. Keunggulan sistem ekonomi Indonesia. 1. Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi berbasis keluarga atau suku. Kedua, ekonomi yang membuat semuanya menjadi sederhana. Ketiga, sistem ekonomi Indonesia bekerja dengan lingkungan alam. Keempat, menempatkan suatu kepentingan pada kelompok-kelompok masyarakat. Kelima, memperkuat konsep kebanggaan pribadi. Dan keenam, sistem ekonomi Indonesia cenderung mengikuti jalur evolusi yang sama. Hambatan dan gangguan perekonomian Indonesia. 1. Tren konsumsi rumah tangga menurun. Kedua, daya saing Indonesia menurun. Ketiga, dana desa bermasalah. Keempat, literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah. Kelima, permainan pajak jauh dari target. Keenam, tekanan harga pangan dan energi menurun. 7. Pembengkakan alokasi subsidi APBD. Dan kedelapan, kekurangnya infrastruktur atau pengelolaan pertumbuhan pasokan dalam pemerintahan. Berdasarkan berita yang dikutip dari www.dbs.com, meraih peluang Indonesia di tahun 2030 dengan judul Bangkitnya Rakasa Ekonomi Asia. Indonesia akan menjadi negara yang perekonomiannya tumbuh dengan cepat, emerging nation,
Seperti yang pernah dipublikasikan oleh McKinsey, ia memperkirakan Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-10 di dunia. Perkembangan lain yang akan terjadi adalah penggunaan internet dan digital. Telekomunikasi dan sektor teknologi informasi akan sangat krusial di tahun 2030. Selain digital, ada banyak lagi peluang yang akan muncul dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia. Berdasarkan pada beragam fenomena itulah Indonesia diyakini memiliki masa depan cerah untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia maupun di dunia. Hal ini dapat diwujudkan apabila beberapa hambatan dapat diatasi seperti kepastian hukum, perbaikan iklim bisnis, dan investasi serta birokrasi yang efektif amat diperlukan. Strategi penguatan perekonomian Indonesia. Strategi yang telah dirancang oleh pemerintah dalam penguatan ekonomi Indonesia adalah salah satu dengan penguatan neraca perdagangan. Pemerintah berupaya menggunakan neraca perdagangan dengan cara mengurangi sebanyak mungkin angka defisit dan memperbesar surplus yang ditempuh melalui peningkatan ekspor dan mengembangkan sektor pariwisata yang mendatangkan devisa. Dalam hal ini, menekan angka defisit dengan langkah-langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat impor bahan bakar minyak yang selama ini diketahui menjadi penyambung defisit terbesar. Optimalisasi program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan di dalam negeri dan yang akan diekspor bisa kita produksi di dalam negeri. Upaya promosi besar-besaran, baik promosi terhadap produk-produk ekspor Indonesia maupun promosi terhadap sektor wisata dan investasi Indonesia. Peningkatan ekspor dalam penyelesaian perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain tertentu dengan negara-negara potensial yang dapat menjadi tujuan ekspor Indonesia di masa mendatang. Adapun penguatan permintaan domestik, bahwa investasi domestik yang kuat dan konsumsi domestik yang baik maupun mengimbangi pertumbuhan ekspor meningkatkan perekonomian tumbuh 5,2%. Investasi yang kuat didorong terutama oleh proyek infrastruktur publik di bidang transportasi dan energi, sejumlah proyek infrastruktur publik utama. Adapun transformasi struktural, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama 20 tahun terakhir. Namun, transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi berbasis sektor manufaktur dan jasa berjalan lebih lamban daripada yang diperkirakan. Pertanian masih menjadi lapang kerja utama di Indonesia, sementara sebagian besar transisi tenaga kerja dan dari sektor pertanian diserap ke dalam sektor yang berkualitas rendah. Oke guys, terima kasih atas semuanya telah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.